cerita tentang kisah dua dunia. Itu kalimat awalnya ya. Aku mau cerita tentang kisah dua dunia. Tanganmu boleh begini juga boleh. Jadi kalau kita ekspresi lebih bagus. Aku mau cerita tentang kisah dua dunia. Dunia yang pertama, langsung gini. Kita ngomong dunia yang pertama, kita langsung begini. Adalah dunia di mana ada namanya kekacauan, masalah, iri hati, kebencian, kepahitan, kemarahan, dendam, kepahitan, khawatir, sakit penyakit, dan begitu banyak masalah lainnya. Ini bisa kita kembangkan dengan kalau kita sudah tahu masalah orang itu lebih mudah. Dilukai, dikhianati, pokoknya itu dunia ini. Nanti ya, kalau udah tahu kan lebih gampang. Tapi dunia yang kedua, dunia yang mau ceritakan adalah dunia di mana di dalamnya itu hanya ada yang namanya kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada permusuhan, tidak ada segala hal yang baik. Pokoknya di sini diceritakan. Nanti ya. Sekarang kalau aku mau tanya sama Fitri, kamu ada dunia yang mana, Fit? Dunia yang pertama atau dunia yang kedua? Ingat ya, nanyanya begitu ya? Dunia yang pertama atau dunia yang kedua? Mungkin Fitri langsung ngomong kayak kita tadi, sepakat. Dunia yang yang pertama ini kan? Dunia yang ini. Tahu nggak kenapa kok kita semua itu bisa ada di dunia yang seperti ini? Mulai dibangkitkan pertanyaan dalam hati, kenapa ya kok kita semua mengalami dunia yang kita kacaukan ini? Nah, saya tuh mau cerita bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan dunia yang pertama ini. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, semuanya diciptakan begitu indah. Ingat tadi kisah apa yang mau ceritakan? Taman Eden. Ingat ya? Dunia yang begitu indah, ada yang namanya cinta kasih, tidak ada sakit penyakit, tidak ada namanya khawatir, takut, karena semua dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa memilih lari meninggalkan. Nah, gini. Ceritanya Adam. Masa ya utuh. Ngerti ya? Lari meninggalkan Tuhan dan menjadilah dunia yang penuh dengan masalah. Kenapa kok begitu? Karena ada yang namanya dosa. Belum ya? Belum ditulis ini. Ini di pojok ini belum ditulis. Lalu manusia yang pergi meninggalkan Tuhan ini berusaha membuat hidupnya jadi lebih baik, supaya bisa kembali menikmati hidup di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dia berusaha untuk apa? Beribadah, berbuat baik, beramal, apalagi? Sembahyang, berpuasa. Pokoknya begitu banyak, sebutin aja, sudah. Tapi semua ini tidak bisa membuat manusia kembali kepada dunia diciptakan oleh Tuhan karena ada dosa. Di antara dunia ciptaan Tuhan dengan kita ada dosa. Tangan begini ya. Ingat, ini tadi kalau udah bahas ini kita bahas apa? Roma pasal 3 ayat 23. Tapi syukur kepada Allah. Ingat, Tuhan membukakan jalan keluar. Baru digambarin ini. Tuhan membukakan jalan keluar bagi kita dengan cara Dia mengutus putra tunggalnya yang namanya Yesus Kristus untuk turun dalam dunia menjadi manusia sama dengan kita, lalu Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Di atas kayu salib Dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Semua dosa kita ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga menjadi raja untuk selama-lamanya. Oke? Kita sekarang bagi siapapun yang
percaya kepada Dia. Ingat tadi salahnya dari berapa? Apa yang perlu kita lakukan sekarang supaya hidup kita bisa dipulihkan seperti ini? Yaitu Bertobat dan percaya. di sini bertobat dan Percaya. artinya kita menyesali, mengakui dosa-dosa kita di hadapan salib Kristus dan percaya kalau salib Kristus itu sudah memulihkan kita dari segala hidup yang penuh dengan dosa. Akibatnya apa kalau kita percaya kepada Yesus? Kita bisa kembali masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sekarang sudah menjadi apa tadi? Ayo. Ciptaan baru 2 Korintus Ciptaan 17. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. sekarang yang baru sudah. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Kalau mau, ayo kita berdoa, terima Yesus bersama dengan saya. Selesai. Ya. Oke? Praktik. Tahu ya? Nah, Sabar coba. Ayo. dicerna dulu, saya siapin kertasnya. Ini ya.